pompa, kemudian HE. Nah, itu kan dia penggunaan jangka panjang. Dan kemudian tiap periode tertentu juga butuh maintenance atau butuh perbaikan. Nah, bisa dianalisa dibawa ke present world, ke nilai sekarang, yaitu dengan capitalized cost, disebut capitalized cost ya. Jadi nilai ekonominya dievaluasi dengan saat ini. Diketahui nilai saat ini, dicari nilai future-nya. Jadi dilihat ini nilai harga investasinya, alat belinya, inisial cost-nya ditambah dengan maintenance-nya diakumulasi. Jadi dijumlahkan, dilihat, dianalisa di tahun ini. Dibawa ke tahun ini. Nah, itu bisa dicari dengan rumus ini. Capital cost dari alat sama dengan CI, cost inisial atau harga beli alat. Harga beli alat itu sudah dengan harga pengiriman, harga sampai ya, tinggal sudah harga beres tinggal digunakan. Jadi kalau nanti kalian menghitung waktu perancangan pabrik itu juga dipertimbangkan belinya itu apakah sudah dengan pengiriman sampai instalasi gitu. Nah, ini termasuk cost inisial ditambah dengan CR per F per P, I bunganya berapa persen per tahun, N periodenya -1. CR adalah apa? Cost reconstruction, selisih dari harga beli awal, CI, dan salvage value. Salvage itu harga sisa. Jadi kalau misalnya kalian punya handphone misalnya HP, beli sekarang, kemudian 10 tahun kemudian dijual sebagai barang bekas, yaitu sebagai HP bekas. Nah, itu disebut salvage value-nya, harga bekas atau nilai sisa ya, pada akhir periode seperti itu. Kalau CI sama dengan ini ya, cost inisial sama dengan ditambah ini kan selisihnya, cost reconstruction-nya, CI dikurangi salvage value-nya per F per P I persen N-1. Nah, ini kan bisa dengan tabel seperti yang sebelumnya. Nah, untuk capital cost dari operasionalnya, biaya operasional dan maintenance atau kita sebut CCPOA sama dengan A per I. A annual cost-nya, tahun per tahunnya, dibagi dengan bunganya. Kita lihat contoh soalnya ya. Jadi, hanya persamaan ini saja yang digunakan. CCA, capital cost, capitalized cost dari alat, sama dengan initial cost-nya ditambah dengan cost reconstruction-nya per F per P, at given P, dicari future-nya, gitu kan ya, diketahui price-nya, dicari future-nya, I persen N period. Atau CR adalah CI minus V, selisih dari harga awal, inisial, cost, dikurangi dengan harga bekasnya, salvage value-nya, dibagi dengan F per P bagi persen per N -1. Kita lihat contohnya ini. Harga suatu mesin press hingga siap pakai sebesar $300.000. Ini berarti apa? Initial cost-nya, CI-nya. Dan memiliki umur pakai selama 15 tahun, I-nya 15. Di akhir pemakaian, mesin tersebut memiliki harga bekas. Berarti apa? Salvage value-nya ya, $30.000. SA-nya, SA atau SV, salvage value-nya $30.000. Berapa capital cost dari alat jika suku bunga nominal 18% per tahun? Nah, langsung masuk ke persamaan tadi. CCA sama dengan CI tambah cost rekonstruksinya, di mana cost rekonstruksinya adalah CI min CV, min SV atau SA, salvage value, cost initial min salvage value, bagi diketahui P at given P, to find F, diketahui future-nya, diketahui P, dicari future-nya. Dengan bunga 18% per tahun, dan period time-nya 15, cari 300.000, tambah 300.000 min 30.000 adalah salvage value-nya. Terus dicari ini dengan tabel periodnya 15, jadi 11,93 ya dengan bunga 18%. Ini tabel di Sullivan ya. Min 1 sama dengan ketemu 324,607. Jadi langsung masuk persamaannya. Jadi hanya menganalisa mana yang salvage value-nya, mana yang harga awalnya atau cost inisialnya, berapa tahun, bunganya berapa. Contoh 2. Jika suatu alat harganya
suatu alat harga sampai dengan siap pakai, jadi harga siap pakainya 200 juta. Berarti 200 juta apa? Cost inisialnya. Setelah 20 tahun, berarti apa? End periodnya 60 tahun. 20 tahun memiliki harga bekas 100 juta. Berarti ini apa harga bekas? Salvage value-nya. Jika alat tersebut memiliki CC tidak lebih dari 245 juta, nah ini diketahui capitalized cost dari alatnya itu 245 juta. Berapakah tingkat suku bunganya? Sama ya, masuk persamaan tadi, CCA sama dengan cost inisial ditambah CI min SV, cost rekonstruksinya per F per PI persen N min 1. Sama dengan CI tambah CI min SV, I tambah I, ini kalau ini dengan persamaan ya, enggak dengan tabel 1 plus I, kan untuk diketahui present dicari future, ini kan 1 plus I pangkat 20 di slide awal dulu. Min 1. Nah, diketahui CCA-nya, capital cost of alatnya 245 juta. Cost inisialnya berapa? 200 juta. Salvage value-nya 100 juta. Dicari ini, I ketemu 0,0652. Ini berarti hanya menghafalkan persamaan ini sebenarnya. Suatu jembatan yang menghubungkan dua kota, contoh ketiga ya, suatu jembatan yang menghubungkan dua kota memiliki biaya pembangunan hingga jadi, sampai jadi, itu butuh berapa? 500 juta. Berarti cost inisialnya 500 juta dolar. Biaya inspeksi dan perawatan tahunan sebesar 350.000 setiap tahun. Berarti itu apa? Annual cost-nya, maintenance-nya setiap tahun itu berapa? 350.000. Kemudian beberapa rangka harus diganti setiap 10 tahun sekali dengan biaya 1 juta. Jika tingkat suku bunga sebesar 6%, hitung CC, capitalized cost bangunan tersebut. Diketahui, ini ya, A1 350, A2 1 juta, pada tahun ke-10, di 6%. Nah ini, A2 ini harus dibawa ke present dulu. Karena ini diketahui future-nya kan pada tahun ke-10, dia hanya 10 juta, gitu kan. Maka harus dibawa ke sekarang, berarti tahun ke-10 ya. Ini dengan persamaan A2 sama dengan pada tahun ke-10 diketahui 1 juta. Diketahui future dicari annualnya dengan bunga 6% dan end period 10. Sehingga pada tahun sekarang, ke titik sekarang, berapa A2-nya? 75.900 dolar. Nah, terus mencari capital cost dari biaya operasional total. Diketahui A1-nya 350.000 dolar dan keduanya 75.900 dibagi dengan I-nya ketemu 709833. Nah, capital cost total adalah capital cost dari alatnya ditambah capital cost dari biaya operasional, sehingga 500 juta di cost capital cost dari alatnya ditambah dengan annualnya, JCA BOA-nya. Capital cost dari biaya operasional ketemu 507.098 juta. Emang ya ini tinggal masuk persamaan aja. Suatu industri setiap 5 tahun sekali mengganti pompa yang digunakan dalam proses produksi. Bila harga pompa baru siap pakai, ya berarti 95.000 dolar apa? Cost inisialnya. Setelah digunakan 5 tahun, ini berarti 5 tahun, mempunyai harga bekas berapa? 5.000 dolar. Berarti ini apa? Salvage value-nya. Biaya operasi pompa setiap tahun adalah 12.900. Berarti ini A-nya 12.900. Jika tingkat 7% tiap tahun, berapa? CC pompa, capitalized cost dari pompanya berapa? Untuk persamaan tadi, Kelvin tadi. Diketahui capital inisialnya 95.000 dolar. Kemudian CR adalah CI main salvage value 95.000 dolar dikurangi salvage value. Ini dengan tabel Sullivan mencari future diketahui present
dengan bunga 7% N periode 5 ketemu ini 1,40 ini, sehingga diperoleh capital cost dari alat di 318.547. Nah, diketahui A-nya berapa tadi? 12.900 per tahun. Dibagi bunganya, nanti ketemu ini. Terus totalnya ditambahkan aja capital cost total. Capital cost dari alatnya ditambah capital cost biaya operasional alat. 318.547 adalah capital cost dari capitalized cost dari alat. 184.285 adalah capital cost biaya operasional alat, sehingga ketemunya capitalized cost totalnya 502.832,7. Ada pertanyaan? Jelas, Ibu. Ya, jelas ya. Dari persamaan tadi ya. Yang penting dari soalnya ini. Dari soalnya dipahami. Mana yang masuk cost inisial, kemudian mana yang salvage value-nya, harga bekas atau harga sisa, nilai sisa ya. Kemudian mana bunganya, mana periodnya. Jadi kalau udah bisa memahami itu, masuk ke persamaan, ketemu hitungnya. Oke, saya lanjut ke depresiasi. Depresiasi. Sebentar, ini boleh. Buka. Kok ini lagi? Sudah kelihatan slide-nya ya? Slide-nya sudah. Belum, Ibu. Oh, belum? Udah. Oh, udah, oke. Depresiasi. Jadi depresiasi itu apa? Depresiasi itu penurunan atau penyusutan nilai dari suatu alat atau aset. Jadi kalau misalnya kita punya gambarnya, kita ini aja, kita yang sering kita pakai sehari-hari, handphone ya, HP. Nah, beli sekarang. Kemudian 5 tahun ke depan, nah 5 tahun ke depan, itu kan nilainya sudah tidak sama dengan sekarang. Berarti di tiap tahunnya, dia akan mengalami penurunan nilai atau decrease in value. Jadi entah itu rusak baterainya, entah itu tergores layarnya, entah itu apalagi rusaknya, layarnya pecah atau wis ketinggalan zaman, ada model baru lagi. Nah itu namanya depresiasi. Nah fungsi ekonomi depresiasi ini yaitu ini mendistribusikan harga dari beli barang awal ke tiap tahun. Jadi nanti di tahun terakhir kita kekumpul uang untuk beli alat lagi. Nah, itu depresiasi itu. Jadi nilai itu didistribusikan per tahun, kemudian supaya di tahun terakhir saat kita jual, kita dapat salvage value, dijual kan dapat harga bekas. Nah, kita di tahun terakhir itu terkumpul uang untuk beli alat yang baru lagi. Nah, itu depresiasi. Contohnya seperti itu. Nah, itu karena dia mengalami penurunan, berarti di tiap tahunnya kita mengeluarkan uang ya, berarti dia pengeluaran negatif di ininya. Mengeluarkan uang, di mana di tahun terakhir nanti uang itu terkumpul untuk membeli alat yang baru. Itu depresiasi ya. Bayangkan ya. Nah,
Penyebabnya apa? Penyebab penurunannya itu apa? Ini sudah saya sebutkan. Contoh kerusakan fisik atau kebutuhan produksi jasa yang lebih baru. Kemudian penurunan kebutuhan produksi atau ada perkembangan teknologi sehingga harus ganti. Nah, makanya dia mengalami penurunan nilai ekonomi dari alat. Atau ada inovasi dari alat atau inovasi proses sehingga harus ganti. Makanya di tahun ke N itu harus kekumpul uang untuk membeli alat yang baru dengan inovasi yang baru. Nah, itu pengertian depresiasi. Nah, ini bisa digolongkan jadi dua, depresiasi fisik atau fungsional. Jadi kalau depresiasi fisik, contohnya itu kerusakan fisiknya yang disebabkan oleh perubahan fisik suatu aset. Jadi kalau misalnya bangunan, temboknya ngeletek, kemudian ada lantai yang lepas keramiknya pecah, kemudian gentengnya bocor, itu depresiasi fisik namanya seperti itu. Kalau misalnya HE, heat exchanger, ya berarti depresiasinya apa? Cupnya scaling atau falling, sehingga luas transfer panasnya jadi sehingga transfer panasnya nggak sebaik dari awal, turun. Ada karena falling scaling itu depresiasi. Atau korosi untuk pemakaian hingga N tahun dia mengalami korosi. Penurunan kinerja karena umurnya, karena umurnya juga udah lama, efisiensinya juga turun. Itu contoh yang depresiasi fisik. Penurunan nilai karena perubahan fisik. Nah, kalau depresiasi fungsional, penurunan nilai yang disebabkan oleh kemajuan perkembangan teknologi, ya tadi yang seperti saya sebutkan, sehingga fisiknya masih utuh, tetapi karena ada perkembangan teknologi, nilai ekonominya turun. Nggak mau, kita harus ganti dengan teknologi yang baru, dengan alat yang punya teknologi yang baru, atau dengan proses yang baru. Itu depresiasi fungsional. Nah, ini tujuannya ya tadi ya. Jadi tujuan itu depresiasi agar dapat mengumpulkan dana, sehingga kalau sudah waktunya membeli alat itu sudah ada uangnya, atau pengembalian modal yang telah diinvestasikan. Jadi kalau misalnya bayanginnya begini, misalnya beli HP, HP-nya mahasiswa itu kan bagus-bagus ya, beda kayak HP saya yang cuma Samsung. Nah, beli HP misalnya iPhone beli 12 juta sekarang. iPhone kan cepat banget perkembangannya ya. Nanti 5 tahun ke depan udah pengen ganti yang baru, ada model yang baru. Berarti 5 tahun itu. Jadi misalnya di 5 tahun itu harganya misalnya beli baru 15 juta. Nah, itu seharga itu didistribusikan per tahun selama 5 tahun itu, sehingga pada tahun kelima kalian mempunyai uang sebesar 13 juta untuk membeli iPhone yang baru. Nah, itu ya. Itu depresiasi itu seperti itu. Jadi sebenarnya penurunan alat, tapi kalian uang itu supaya di akhir penggunaan bisa digunakan untuk membeli alat yang baru. Estimasi nilai jual di depresiasi. Berarti estimasi nilai jual bekasnya. Kemudian untuk menentukan depresiasi maksimum yang dilakukan undang-undang pajak. Karena depresiasi ini dihitung sebelum pajak. Jadi bisa kalau jadi kan sebenarnya kayak saving agar bisa beli alat yang baru di akhir end period. Nah, dihitung ini pengeluaran sebelum pajak, termasuk depresiasi itu termasuk kan negatif tadi ya, harusnya negatif, mengurangi pendapatan. Nah, jadi kalau misalnya kita menghitung pendapatan, kan seluruh pengeluaran seperti misalnya seperti bayar tenaga kerja, kemudian biaya produksi, kurangi itu ketemu pendapatan kan. Nah, karena kalau depresiasi itu wujudnya nggak nyata, nggak langsung gitu, nggak nyata, makanya dia didistribusikan per tahun, sehingga dia juga mengurangi pendapatan. Nah, dihitungnya sebelum pajak. Nanti kalau misalnya mengambil depresiasi besar, berarti kan pendapatan yang dikenai pajak jadi kecil. Itu kan jadinya ya tadi harus depresiasi maksimum yang diperoleh undang-undang pajak.
Nanti biasanya ada berapa persen gitu. Ya tergantung menghitung depresiasi itu tergantung apa? Tergantung ini. Nilai investasi awal, tergantung kita belinya berapa. Investasi awal. Kemudian tanggal pemakaian awal. Tanggal pemakaian awal itu ya untuk menghitung umur ekonomi. Apakah umur ekonomisnya 5 tahun, 10 tahun, pabrik umur ekonomi 30 tahun. Gitu. Kemudian tergantung nilai sisa alat, itu yang menentukan itu ya, mengestimasi harga jual di akhir end period atau salvage value-nya. Kemudian tergantung metodenya, metode depresiasi yang digunakan. Nah, metodenya ada berapa untuk menghitung depresiasi? Ada garis lurus, straight line, atau SL. Metode garis lurus ini biasanya sering digunakan metode garis lurus, straight line. Kemudian metode jumlah. Jadi kalau metode garis lurus, nanti kita bahas sebelum UTS ini, metode garis lurus dan metode ini ya, sum of year, SOYD, sum of year digit, jumlah digital. Kemudian metode keseimbangan menurun, declining balance, dan metode dana sinking fund. Nah, sebelum OTS kita belajar dua ini. Metode garis lurus. Nah, kalau metode garis lurus, saya add teman dulu ya, teman kalian dulu, Mahendra Ferry. Metode garis lurus atau SL, sideline. Ini berkurangnya nilai itu linear pada waktu. Jadi untuk per tahun nilainya sama, besarnya sama. Itu metode garis lurus ya. Berkurangnya nilai aset atau depresiasinya linear, proporsional terhadap waktu. Nah, jadi per tahun itu gedenya sama untuk metode garis lurus. Nah, ngitungnya gimana depresiasi itu? Depresiasi pada tahun ke T, P min S per N, di mana P adalah harga baru dari aset. Kemudian S adalah salvage value-nya, nilai sisa dari alat, dan N adalah umur ekonominya. Umur ekonomi. Di umur ekonomi itu ya, kalau kayak pabrik kita menentukan rancang dari awal itu umur umur ekonomisnya 30 tahun, atau menentukan mau merancang jaringan gas, umur ekonominya dibuat 30 tahun. Jadi dianggap dari 30 tahun itu sudah harus ganti membuat jaringan gas yang baru, kayak gitu. Nah, dihitung dengan ya depresiasi tahun ke T, P min S per M. Beli awalnya, modal awal, atau harga awal baru, kurangi sisanya dibagi N. Ya kan dibagi rata kan? Ya kan? Makanya kan tahu N dibagi N periodnya, umur ekonominya. Nah, aset didepresiasi dengan jumlah yang sama setiap tahun. Kan kalau yang straight line ini, metode garis lurus ini, dia sama, depresiasinya sama setiap tahun. Maka nilai aset setelah tahun ke T atau book value ke T akan sama dengan nilai awal dari aset dikurangi dengan besarnya depresiasi tahunan dikalikan T. Ini ya, PVT sama dengan P dikurangi TDT. Time keberapa, tahun keberapa, dikali dengan depresiasinya. Atau P sama dengan di mana DT adalah P min S per N dikalikan T. Tingkat depresiasinya, rate of depresiasinya, atau D adalah dari P min S yang didepresiasikan tahun, berarti per N ini. Untuk metode SL, sideline, maka depresiasinya adalah D sama dengan per N. Contohnya ini ya, sebuah perusahaan membeli alat transportasi dengan harga 38 juta. Nah, ini nilai apa? Nilai awal berarti dengan biaya pengiriman dan uji coba sebesar 1 juta. Nah, ada pengiriman, dan uji coba sebesar 1 juta. Umur ekonomi alat ini adalah 6 tahun. 6 tahun, berarti apa periodnya? Dan sisanya adalah dengan perkiraannya sisa, nilai sisa itu kayak dijual di akhir. Nilai rongsokannya kalau dijual rongsokan, gitu, 3 juta. 38 beli awal, pengiriman, dan uji coba 1 juta, berarti P-nya berapa? 38 tambah 1 juta, 39 juta. Nah, ini ya, P awal 38 tambah 1 juta. Nilai awal itu semua, hingga dia siap pakai. 38 tambah 1, 39 juta. Misalnya depresiasi setiap tahun, tadi ya, DT sama dengan P min S, nilai awal dikurangi dengan
salvage value-nya dibagi dengan umur ekonominya. Umur ekonominya 6 tahun. 39 kurangnya 3, 36 juta. Bagi 6, 6 juta. Nilai buku pada akhir tahun kedua, tadi ya, BV kedua sama dengan P kali TDT. 39 juta dikurangi tahun kedua, T berarti 2, dikali depresiasinya per tahun berapa? 6 juta. Jumlah 27 juta. Book value dari tahun kelima berarti PTDT, P min TDT. P 39 juta harga awal dikurangi tahun kelima dikali depresiasi per tahun 6 juta, 30 juta. 39 kurangi 30 juta, 9 juta. Tabelnya seperti ini. Ini nilai awalnya. Book value tahun pertama. Nah, bisa kalau ngitung manualnya berarti ini, nah. 39 kurangi 6 juta, 33. Kemudian book value tahun selanjutnya adalah book value tahun sebelumnya dikurangi dengan depresiasi per tahunnya. 6 juta, 33 kurangi 6 juta, 27. 27 kurangi 6 juta, 2 juta. Atau dengan dihitung dengan persamaan tadi, BVT ketiga berarti P min TDT. P present 39 juta, tahun ketiga 3 dikali DT adalah 6 juta per tahun. Ketemu 21 juta. Dan untuk straight line masih ini ya, masih gampang. Sebenarnya ya hanya ekonomi teknik banyakkan ini persamaan. Hanya memahami soal mana yang masuk mana yang masuk harga awal, mana yang masuk salvage value-nya, mana umur ekonominya, seperti itu. Nah, sekarang coba dikerjakan. Coba dikerjakan. Contoh pertama. Depresiasi sebuah mesin berdasarkan garis lurus, ada garis lurus ya. Tahu straight line, setiap tahun 8 juta. Ini diketahui, kalau ini diketahui depresiasi 8 juta. Jika pompa tersebut mempunyai nilai bekas akhir tahun keempat sebesar 9 juta, maka berapakah nilai buku akhir tahun kedua dan harga awalnya? Coba dihitung ya.